Terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Beginilah jadinya kalau kita tidak pernah belajar dengan baik. Apalagi sebenarnya mbaknya itu sama sekali tidak punya kuasa untuk berbicara tentang iman kekristenan. Apalagi hal ini berkenaan dengan kritik teks yang terbilang cukup sulit untuk dipahami. Tapi nggak apa-apa, semua argumentasi telah saya catat dan saya akan tanggapi beberapa hal dari video tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan kalau terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Hal ini sama dengan mengatakan kalau barang KW saja mudah rusak, apalagi barang originalnya. Artinya dalam penalaran hal sesederhana itu pun masih ada kegagalan. Dan ini tidak mungkin menghasilkan argumentasi yang benar. Jadi apapun yang disampaikan dalam seluruh video itu pasti sudah salah karena penalarannya terbalik. Pertanyaan yang kedua ialah mengenai aslinya di mana. Nah, sebelum saya menjawab itu, satu hal yang perlu kita renungkan adalah layakkah yang hanya punya 2 lembar manuskrip mengkritisi orang lain yang punya 60.000 manuskrip? Itu ibarat orang yang punya uang 2.000 rupiah mengajari orang yang punya 60 juta rupiah untuk membeli televisi. Berbicara mengenai originalitas Alkitab, tidak ada satupun naskah kuno atau naskah purba yang originalitasnya dapat menandingi Injil jika diukur melalui manuskripnya. Alkitab merupakan kitab suci yang paling lengkap di dalam sejarah dengan jumlah manuskrip dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru lebih dari 60.000, di mana 5.000 diantaranya berbahasa Yunani. Dan kalau dipertanyakan bahasa asli Alkitab, tentu berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Misalnya, kalau kita melihat di dalam Kodeks Aleppo, di dalam naskah Masora, itu menggunakan bahasa Ibrani di abad ke-10. Tapi naskah yang jauh lebih tua yang diterjemahkan dari Proto-Hebrew, yaitu naskah Septuaginta, yang sudah selesai sebelum kelahiran Yesus, yang dipakai oleh orang Kristen saat ini, yang berbahasa Yunani. Bahkan seluruh naskah Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani karena pada zaman Kristus dan eranya para rasul dan bapak-bapak gereja, bahasa Yunani merupakan lingua franca atau bahasa internasional dari dampak Helenisasi. Hingga pada akhirnya di akhir abad ketiga, Gereja Katolik itu mengkanonkan kitab suci di dalam Vulgata atau Alkitab berbahasa Latin, tanpa menghilangkan naskah-naskah dan juga manuskrip berbahasa Yunani. Dan sampai sekarang manuskrip-manuskrip tersebut disalin ulang dan disimpan oleh gereja, jadi tidak dihilangkan ataupun dibakar. Bahkan originalitas Alkitab yang telah berusia ribuan tahun itu didukung oleh penemuan naskah Qumran di Gua ke-7 dan di Gua ke-11. Jadi tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu selalu diubah-ubah itu tidak benar adanya. Lagi pula kalau dipertanyakan kenapa sih bahasa asli tidak diikutsertakan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Kitab suci kami dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru kurang lebih memuat 37.000 ayat. Sehingga kalau bahasa aslinya diikutsertakan, kita nggak kebayang kitab suci itu bakal setebal apa. Dan kalau masih dipertanyakan aslinya di mana, originalnya di mana, tuh pergi ke gereja Katolik di Roma dan juga di gereja Ortodoks sana. Kamu bisa baca sepuasnya. Semua manuskrip dan kodeks disimpan di sana. Kemudian mengenai kata Tuhan dan kata Tuhan, di mana di TB2 menggunakan kata Tuhan, sedangkan di TB1 menggunakan kata Tuhan. Dan kemudian ini digiring adanya usaha penutupan, sehingga Alkitab tidak ori lagi. Tolong belajar kembali dengan benar. Karena bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, baik Tuhan maupun Tuhan itu hanya satu, yaitu kurios atau Kyrie. Jadi Kyrie bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan Tuhan, tergantung apa? Konteks. Penerjemahan itu bisa berubah. Tetapi naskah asli tidak dapat berubah. Belajar lagi ya. Yang paling mencengangkan adalah argumentasi bahwa kalau semakin banyak diterjemahkan maka yang aslinya akan semakin hilang. Itu sama seperti kita ngomong kalau semakin banyak barang tiruan atau barang KW-nya, maka barang orinya menjadi nggak ori. Udah deh, belajar dulu ya. Tuhan berkati. Bye.